warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 kata. 10 kata itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang insya Allah saya akan bahas yaitu 10 kata negatif khususnya terhadap anak. Karena Islam sangat perhatian dalam pendidikan, terutama pendidikan terhadap anak. Apalagi perhatian pendidikan anak, semua itu sangat diutamakan di dalam Islam, sangat penting. Karena ucapan kita, perilaku kita, semua yang kita lakukan di hadapan anak itu pasti selalu dianggap benar oleh anak. Jadi 10 kata yang merusak perasaan atau hati anak. Yang pertama, mencaci maki anak. Mencaci maki anak ini sangat bahaya, apalagi kita dalam keadaan emosi atau dalam keadaan emosi. Usahakan ketika kita sedang mengalami emosi itu sendiri, kita jauhkan diri dari anak. Jangan sampai anak kita jadi korban. Apalagi berkata yang tidak baik yang sepertinya tidak perlu saya ucapkan, yang kalaupun kita dengar dari orang lain ucapkan itu rasanya kita juga malu. Apalagi ini kita ucapkan terhadap siapa? Terhadap anak kita sendiri. Jangan sampai kita sama orang lain sangat amat peduli, menjaga lisan, tetapi terhadap anak sendiri kita justru sangat mudah mengucapkan caci makian yang buruk itu. Kemudian yang kedua, menghina anak. Misalnya saat kita sedang berkumpul, sedang bercanda gurau bersama keluarga, banyak saudara, banyak teman dekatnya, jangan sampai kita menghina di tempat-tempat yang tidak seharusnya, dan memang kita tidak boleh menghina anak. Jangan sampai saking kita menghinakan anak itu hingga bahkan ada ucapan yang begitu seharusnya tidak dikeluarkan. Contohnya, saya heran kenapa bisa punya anak seperti kamu sih? Apakah kalimat itu pantas? Bukankah kalimat itu terdengar sangat hina? Apalagi keadaannya kita sedang sama keluarga, sama saudara, atau pada saat kita sedang menjemput anak, mengantar anak ke sekolah, dan didengar oleh teman-temannya. Bagaimana perasaan anak di situ? Memang pada saat itu kita tidak melihat reaksi sama sekali dari anak. Memang pada saat itu dia tidak mengeluarkan 1 atau 2 kata lainnya, dia hanya diam. Bukan karena apa? Karena dia sudah mati rasa. Mati rasa itu yang akhirnya membuat dia menjadi kecil hati. Nah, kecil hati ini yang jadi sebab utama sulit kita untuk membina anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha.
Karena apa? Karena sudah dihancurkan duluan perasaannya. Dan itulah yang disebut nauzubillah, durhaka orang tua kepada anak sebelum anaknya durhaka terdahulu kepada orang tuanya. Kalaupun memang keadaan itu anak sedang berperilaku yang tidak baik, yang tidak semestinya, dan perilaku yang memang kita tidak bisa terima pada saat itu, boleh dinasehati, tapi secara mata dan mata, face to face, secara berdua saja dalam kondisi yang memang memungkinkan untuk dinasehati. Jangan dinasehati di depan orang lain. Nah, itulah yang namanya nasihah, bukan fadihah. Nasihah itu menasihatkan dengan cara yang baik, sedangkan fadihah itu membukakan aib orang lain. Seperti itu. Yang ketiga, membandingkan anak dengan orang lain. Banyak yang terjadi, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Itu tuh lihat abang kamu lebih pintar. Itu tuh lihat temen kamu lebih solehah. Kamu kok gak bisa? Nah, ini akibatnya bisa jadi dua. Yang pertama, anak jadi kecil hati. Seperti yang tadi saya sampaikan, berkecil hati itu jadi dia susah dibina untuk menjadi soleh dan soleha. Dan kemungkinan yang kedua, dia jadi membenci terhadap orang yang dibandingkan tadi. Dia akan merasa orang itu sebagai lawan. Saat ketemu jadinya sebel sama orang itu. Saat ketemu jadinya merasa jadi musuh. Gitu. Atau misalnya di dalam keluarga. Kok kamu gak bisa sih kayak kakak kamu rajin sholat? Kok kamu gak bisa sih kayak adik kamu pinter ngaji? Kalau kamu, apa sih yang kamu bisa? Maaf sebelumnya, ini memang sering terjadi. Dan ya, saya melihat dan saya dengar sendiri. Makanya bahaya lidah itu. Coba bayangkan, kita saja orang dewasa, orang yang sudah bisa dibilang tahu mana ucapan yang baik dan tahu mana ucapan yang menyakiti aja, kita merasa tersinggung apabila ada yang mengucapkan atau mengutarakan kalimat yang susah dimasukkan ke hati aja kita tersinggung. Bagaimana dengan anak? Gitu. Jadi kurangi membandingkan, utamakan mengajarkan, sama-sama membimbing, bukan membandingkan. Yang keempat, kita mencintai anak dengan syarat. Misalnya, aku cinta sama adik kalau misalnya adik bla 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 bla. Umi cinta sama adik kalau adik bla 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 bla. Bunda cinta sama adik kalau adik bla 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 bla. Bunda cinta sama adik kalau adik sholat.
misalnya, Abi sayang sama kakak kalau kakak ngaji. Mama sayang sama adik kalau adik gak nonton TV. Kira-kira kalau misalnya si adik nonton TV, apakah dia akan merasa cinta itu ada? Dia pasti berpikir, tadi kata bunda, kata abi, kata mama, kalau nonton TV gak disayang, gak dicinta. Itu namanya cinta dengan syarat. Jadi usahakan kita mencintai anak itu tidak usah bersyarat. Berikan cinta yang seharusnya, berikan cinta yang normal, karena ini siapa? Ini anak kita. Kasih cinta yang wajar dan yang wajib bagi kita sebagai orang tua. Kalau kita nggak kasih, maka kalau kita nggak memberikan cinta, kasih dan cinta yang seharusnya, maka lama-lama anak akan melarikan diri, bahkan mencari cinta itu kepada orang lain. Jadi begitu dia melihat atau mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari orang yang bahkan bukan saudara, orang yang bahkan gak kita kenal sama sekali, justru orang itu memberikan hal yang seharusnya orang tuanya berikan, tetapi kita sebagai orang tua tidak memberikan hak cinta, tidak memberikan hak kasih itu kepada anak. Jangan heran kalau dia mencari itu di orang lain dengan cara, nauzubillah, mendekati zina, berpacaran, seperti itu. Karena dia merasa kehilangan rasa cinta, kehilangan rasa sayang dari rumahnya yang seharusnya memang tempat dia mendapatkan kasih dan cinta itu. Dan iya, banyak terjadi di zaman sekarang. Jadi kita sebagai orang tua dan yang nanti akan menjadi orang tua harus dan wajib untuk memberikan kasih dan cinta yang seharusnya anak dapatkan dari orang tua. Yang kelima, menginfokan atau menyampaikan hal yang salah. Contohnya, laki-laki tuh gak boleh nangis loh. Dia sudah mendengar itu dari usianya kanak-kanak. Laki-laki ketika sedang mengutarakan sedihnya, laki-laki gak boleh nangis. Siapa bilang? Bapak-bapak nangis gak sekarang? Nangis? Kakek-kakek nangis gak? Nangis? Berarti yang kita katakan itu salah atau benar? Salah. Kalau dia menangis, kalau anak kita menangis, biarkan dia menangis saja sampai selesai. Jangan malah disuruh berhenti nangis, malah dibilang gak boleh nangis.
Kalau dia menangis, menangislah, selesaikan dulu nangismu sayang. Bilang dengan baik, ucapkan dengan baik, bukan dilarang. Kalau lama-lama ditahan, itu bakal menjadi masalah mental yang fatal, jadi jangan diremehkan. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang salah. Seperti itu. Selanjutnya, yang keenam, ini yang sangat bisa dibilang sangat bahaya, dan ini sangat banyak terjadi, yaitu kita selalu memberi ancaman. Misalnya, ayo makan, kalau nggak makan nanti dipukul. Misalnya, ayo tidur, kalau nggak mau tidur, tidurnya di luar. Bukankah terdengar seperti ancaman? Niat kita memang benar, agar anak makan, agar anak tidur. Tapi hal itu menyebabkan banyak hal yang tidak bagus terhadap anak. Saya baca sedikit dari sisi psikologis jiwa dan akal dari usia 2 hingga 7 tahun atau 9 tahun. Anak itu punya kemampuan menghafal 7 bahasa. Ini bukan dari sembarang penelitian, tapi ini dari ahlinya langsung, ahli psikologis jiwa dan akal, membuktikan bahwa anak di usia 2-7 tahun, jika diberi perhatian sepenuhnya, dia mampu menguasai 7 bahasa. Entah itu bahasa kita, bahasa daerah, atau bahasa Arab, bahasa Inggris, apapun bahasanya, dia insya Allah bisa menguasai 7 bahasa. Tapi kenapa kita sia-siakan dengan memberi banyak ancaman terhadap anak? Padahal di usia dini, di usia seperti itu, dia bisa mengasah, bisa mencari bakatnya. Jadi jangan jadikan ancaman sebagai alasan agar anak bisa melakukan dan mengerjakan suatu aktivitas yang memang dan seharusnya dijalankan sebagai anak. Seperti itu. Yang ketujuh, melarang tanpa alasan atau sebab. Anak mau main ini gak boleh, mau kesana gak boleh, mau pergi gak boleh, mau ini gak ada. Jadi kadang suka melarang, memang itu untuk baik, tapi tanpa memberitahu sebab. Jadi kalau bisa dan memang harus, jika kita melarang, beritahu alasannya. Misalnya, abang jangan nonton TV sekarang lagi ya, udah malam, nanti matanya sakit. Jelas ada alasannya dan anak juga bisa terima, bisa paham. Oh, Umi, Abi,
ayah atau bunda melarang ini tuh karena nanti mata aku jadi sakit, jadi anak paham seperti itu. Misalnya, abang makannya harus habis ya. Kenapa? Karena di makanan ada berkahnya. Kita nggak tahu berkahnya di mana, jadi makannya harus dihabiskan. Beritahu alasan yang jelas, beritahu sebab yang jelas agar anak bisa mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi rasa terintimidasi oleh anak karena dia merasa dilarang, seperti itu. Misalnya juga, abang jangan nonton TV udah malam, tidur. Tapi abang masuk ke kamar, mamahnya nonton, abinya nonton, uminya nonton, bundanya nonton. Apakah itu adil? Sudah jelas tidak. Ada beberapa anak yang memang nurut, tapi Allah Maha tahu perasaan hambanya. Bagaimana kalau sebenarnya dia sedih? Orang tua taunya tidur, ternyata dia sedang menangis. Apakah kita tidak termasuk zalim terhadap anak sendiri? Ada juga yang melawan, ya sebagaimana anak-anak ini. Banyak hal yang kita semua perlu tahu, perlu kita perbaiki. Kita semua ingin anaknya soleh dan solehah. Betul, kita memang selalu mengutarakan di dalam doa, tapi bukan hanya doa, ada contoh, ada perilaku, ada ucapan baik yang harus kita berikan kepada anak agar soleh dan solehah tadi bisa tercerminkan dari orang tua, bisa dicontohi oleh anak, seperti itu. Yang kedelapan, menghancurkan kepercayaan anak terhadap dirinya sendiri. Misalnya, banyak di sekitar kita dan banyak terjadi di luar sana. Kita mendengar, kita melihat orang tua yang mengutarakan kalimat yang sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan. Misalnya, kamu memang bodoh terus, kamu ini diciptakan seperti ini ya, bodoh terus. Saya menyesal anak kayak kamu. Saya benci hari lahir kamu. Kira-kira perasaan anak seperti apa mendengar ucapan orang tuanya seperti itu? Apakah kepercayaan dirinya tetap ada? Sedangkan orang tuanya saja membenci, menghancurkan kepercayaan anak terhadap dirinya sendiri. Dan hal ini memang sudah sangat menghancurkan total kepercayaan anak terhadap dirinya sendiri.
Jadi sebagai orang tua, sebagai panutan dan contoh perilaku baik, berikanlah ucapan-ucapan yang memotivasi, perilaku-perilaku yang baik yang bisa dicontohkan anak. Nah, selanjutnya mendoakan, yang kesembilan, mendoakan hal buruk terhadap anak. Banyak nih diantara orang tua yang saking kesalnya ketika anaknya keluar rumah tanpa izin dan tidak ridho, tanpa ridho orang tua. Banyak orang tua langsung bilang, mudah-mudahan kamu celaka, gak usah lagi kamu balik. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak mengeluarkan ucapan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang orang tua berucapan buruk terhadap anak. Bagaimana jika terjadi? Akan ada penyesalan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ibu atau ayah yang mengucapkan itu, jika terjadi, dia akan menyesal sejadi-jadinya, dan pasti susah untuk memaafkan diri sendiri atas ucapannya tadi. Kalau nanti kita tidak mampu menahan amarah, kita semua tahu, kita semua insya Allah pernah dengar hadis tentang berkata baik atau diam. Lebih bahaya lagi, bahayanya untuk siapa? Untuk orang tua dan untuk anak jika kita mengucapkan atau mendoakan hal buruk. Jangan sampai kita mendoakan anak celaka. Yang ke-10, membongkar aib anak di hadapan orang lain. Aib itu kekurangan, kesalahan, atau dosa seseorang yang harus ditutupi dari pengetahuan orang lain. Dalam Islam, menutup aib adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Yang bagaimana kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya atau aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Artinya, membuka aib termasuk anak sendiri di hadapan orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan akhlak Islam dan merusak kehormatan seseorang. Contoh kita membuka aib itu misalnya menyindir anak di hadapan orang lain, menyebarkan rahasia atau dosa masa lalu anak. Dalam Islam, setiap manusia, setiap kita, termasuk anak, semuanya memiliki izzah. Izzah itu kehormatan yang wajib dijaga. Yang kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Orang tua seharusnya menjadi penjaga, bukan pembuka aib anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempermalukan seseorang di depan umum. Bahkan terhadap para sahabat yang berbuat salah, beliau menasihati dengan lembut, empat mata, dengan penuh kasih dan sayang. Cara menasihati anak tanpa membuka aib, kita bisa melakukannya dengan empat mata,
bahasa yang lembut, kita menjadi mendoakan anak, kita uswah hasanah atau memberikan contoh baik. Kita boleh menegur dengan tujuan memperbaiki, tetapi tegurannya dengan cara yang baik, dengan ucapan yang tidak sedikit pun menjatuhkan, menyakiti perasaan anak atau mempermalukan anak. Dengan kita menutup aib anak, itu bukan berarti kita membiarkan kesalahannya, tapi kita memberi ruang untuk anak memperbaiki tanpa menjatuhkan martabatnya. Tidak ada ruginya kita menjaga aib jika seseorang atau orang tua yang menjaga rahasia anaknya di dunia, insya Allah dengan bunyi hadis tadi, Allah akan menjaga aib kita di akhirat kelak. Membongkar aib anak atau orang lain adalah perbuatan tercela yang jelas bertentangan dengan agama Islam dan dampak fatal terhadap keluarga, yaitu merusak hubungan keluarga. Sebaiknya kita menutupi aib dan membimbing dengan kasih sayang. Itu juga sebagai tanda kedewasaan iman dan cinta sejatinya orang tua kepada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat menjadi pelajaran untuk saya terutama, dan kita semua sebagai calon atau sebagai orang tua, agar senantiasa menjaga lisan, menjaga hati. Mari kita terus berusaha menjadi wanita salihah yang diridhai Allah SWT. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.